Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Muhammad Hasin. Masih di pelajaran yang sama yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat datang di bab 3 yaitu materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang Aku Anak Soleh. Sebelum kita memasuki pada materi yang akan kita bahas kali ini, Bapak mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini di kelas 5 semester 1, kita akan membahas masalah Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kali ini yaitu tentang Aku Anak Soleh, perlu diketahui ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian tentang anak soleh. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri anak soleh. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian yang keempat, menghindari perilaku tercela yang tidak sesuai dengan akhlak seorang anak soleh. Dan yang terakhir, mempraktikkan akhlak terpuji sebagai anak soleh dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang pertama yaitu pengertian dari apa itu anak soleh. Mungkin dari kalian sudah tahu ataupun ada yang belum tahu. Baiklah, Bapak akan jelaskan. Anak soleh adalah anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan berakhlak mulia terhadap sesama. Mungkin kalian sudah tahu pengertian dari anak soleh. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak soleh. Jadi, ciri-ciri anak soleh ini sebagai berikut. Yang pertama, rajin beribadah seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kemudian yang kedua, taat dan hormat kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak yang soleh dan soleha harus taat dan hormat kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menyayangi sesama, terutama untuk anak yatim dan fakir miskin. Dan yang terakhir adalah menjaga lisan, tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang lain. Dari pengertian dan ciri-ciri tentang anak soleh kalian sudah tahu. Sekarang Bapak akan memberikan contoh perilaku anak soleh di rumah. Salah satu contohnya adalah yang pertama, kita membantu orang tua. Kita meringankan beban pekerjaan orang tua, misalnya seperti membantu mencuci, membantu memasak, membantu hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjaga sopan santun, baik kepada orang tua, teman-teman, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan rumah. Jadi ketiganya ini adalah salah satu contoh perilaku anak soleh di rumah. Selanjutnya yaitu contoh perilaku anak soleh di sekolah. Yang pertama contohnya yaitu patuh kepada guru. Kita harus menghormati guru, melaksanakan semua
yang diperintahkan oleh guru selama itu baik. Kemudian yang kedua, contohnya adalah belajar yang rajin. Agar apa? Menjadi anak yang pintar, yang cerdas. Dan yang ketiga contohnya adalah bekerja sama dengan teman. Kita harus saling bekerja sama. Dan selanjutnya yaitu contoh perilaku anak soleh di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Seperti apa contohnya? Yang pertama, yaitu kita menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian saling menghormati antar tetangga karena hidup kita ini hidup bersosial. Jadi kita harus saling menghormati. Dan yang ketiga yaitu membantu orang yang membutuhkan. Kalian sudah tahu kan dari pengertian sampai contoh-contoh anak soleh itu seperti apa? Jadi, untuk selanjutnya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan anak yang soleh. Seperti apa? Salah satunya contohnya yaitu malas beribadah. Kita sebagai anak soleh tidak boleh malas-malasan, apalagi masalah ibadah. Kita harus melaksanakan sholat, kita harus mengaji, rajin belajar, dan sebagainya. Kemudian membantah orang tua. Itu tidak boleh anak-anakku. Jadi membantah orang tua itu adalah hal yang dilarang oleh agama dan tidak patut untuk dicontoh. Yang ketiga, suka berbohong, mencontek, kemudian mencuri. Itu adalah sifat yang sangat tidak sesuai dengan anak soleh. Dan yang terakhir adalah bermusuhan, mengejek atau menyakiti teman. Itu sangat tidak boleh. Apa sih manfaat kalau kita bersikap menjadi anak soleh? Banyak anak-anakku sekalian. Salah satu contohnya adalah manfaat bersikap menjadi anak soleh yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menjadi anak yang soleh dan soleha, itu Allah sangat cinta kepada kita. Allah menyukai orang-orang yang bersifat soleh. Kemudian bisa membahagiakan orang tua. Anak-anaknya yang soleh dan soleha itu bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua. Kemudian menjadi teladan bagi teman, menjadi contoh yang baik bagi teman, dan mudah disayang guru dan teman. Kalau kita sifatnya baik, jujur, suka menghargai orang lain, itu bisa mudah disayang guru dan teman. Ini perlu menjadi refleksi diri. Yang pertama, sudahkah aku menjadi anak soleh setiap hari? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kalian. Sudahkah kalian menjadi anak yang soleh? Jadi Bapak harapkan kalian setiap harinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sudah Bapak jelaskan dari tadi seperti apa contoh-contohnya anak yang soleh dan anak yang tidak soleh. Kemudian apa contoh perilaku baik yang sudah kulakukan hari ini? Coba apa contoh yang sudah dilakukan perilaku baik pada hari ini? Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan jika berperilaku menjadi anak soleh terhadap orang lain? Itu kalian akan merasakan sendiri. Kalau bersikap eh, apa soleh kepada orang lain. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini anak-anakku. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi oleh orang tua, dan dihargai oleh teman-teman. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.